Ini supaya berimbang. Istri tugasnya berapa? 2 juga. Yang menarik teman-teman, di ayat yang sama, di surat yang sama. Jadi Allah itu ketika memasangkan, saking adilnya, ayatnya pun disamakan. Jadi kalau laki-laki 2, tugasnya yang pokok ya, bukan yang turunan. Perempuan pun 2, istri 2. Saya agak cepat. 1. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas pertamanya qawwam. Terus disebutnya suami dengan rijal. Ar-rijal pakai alif lam. Lalu tugas pertamanya qawwam. Ya, tolong dipastikan ya ibu, suami-suaminya harus sifat-sifat ini dilihat lagi. Rijal itu artinya apa? Oh, ya, laki-laki itu apa? Rijal itu apa laki-laki? Rijal, setiap yang ada huruf ra, jim dan lam artinya sesuatu yang kokoh, yang kuat, yang tegap. Makanya kaki disebut rijlun karena dia kokoh menahan topangan tubuh, kuat, tegap. Maksud saya, kalau ada suaminya yang agak melambai, nah itu tolong dikoreksi tuh. Ya. Jamaknya rijal. Nah, fungsi ini ketika disebut oleh Allah, perhatikan baik-baik, diberi karakter namanya qawwam. Kamu itu saya ciptakan, kata Allah, kokoh, kuat, berwibawa, tegap. Apa fungsi kamu bagi pasanganmu, bagi istrimu? Maka disebut pertama oleh Quran dengan qawwam. Bentuknya superlatif tuh, dari qaimu jadi qawwam. 1, melindungi, bukan hanya memimpin. 2, mengayomi atau menyayangi. 3, mengarahkan dan memberikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan. Melindungi. Awas ya, awas. Ini satu hal yang sangat penting. Pak, tolong jadi suami yang terhormat, Pak. Kalau istri ada masalah, Anda tampil ke depan. Jangan biarkan dia sendiri mengalami itu. Oke, kita buka nih. Nabi Yusuf itu bermimpi melihat apa? Waktu Nabi Yusuf mimpi, lihat apa? 1, matahari. Yang kedua, bulan. Kemudian 11 gemintang kan? Di situ tafsirnya matahari apa? Ayah, oke? Bulan? Ibu. Kenapa matahari ditafsirkan ke ayah? Fungsi matahari itu apa? Menyinari. Apa yang disinari? Iya. Hei, bukan hanya menyinari, dia memberikan kehangatan, yang memberikan kebahagiaan. Dia memberikan sengatan. Lewat dari jam 8 mulai menyengat tuh panasnya. Makanya mini soccer jam 8 sampai jam 10 kurang peminatnya. 10 sampai 11 makin kosong gitu kan. 6 sampai ke 8 tuh makin nyaman orang ikut di situ. Oke, yang ketiga yang paling klasik, kalau berjemur kan nunggu sengatan matahari kering kan? Ya, berikan pengayoman pada istrimu, jangan biarkan dia sendirian. Kalau ada dia punya masalah dan dia terganggu, Anda tampil melindunginya. Tapi kalau air matanya basah karena masalah, maka Anda hadir untuk menghilangkan dan mengeringkan air matanya. Itulah matahari. Jadi bukan hanya jadi simbol di sini. Allah berikan sebuah kesan yang sangat indah. Kamu rijal, kamu terhormat. Aku berikan semua bagian karakter ini untuk bisa menjadi pemimpin. Tipikalnya apa? 3 ini. Ya. Jadi kalau ada masalah di istri dan dia konsultasi, Anda berikan poin ini. Udah, kamu bisa selesaikan sendiri. Nah, itu belum rijal. Ya. Kamu kan bisa tangani, aku masih sibuk. Kenal nggak Sayyidah Aisyah? Ya kenal, saya pulang, saya kenal di mana. Sayyidah Aisyah itu nunggu Nabi sedang tugas cukup lama dan beliau menyiapkan curhatan yang dipendam. Ketika Nabi datang, lalu Nabi bertemu dengan Sayyidah Aisyah, itu curhat yang Nabi lakukan tidak memotong satu kalimat pun, didengarkan sampai selesai. Dan ada seorang ulama yang coba mengkonversi waktu berapa lama Nabi mendengarkan itu. Ada yang mengatakan 2 jam, ada yang mengatakan 4 jam. Tanpa dipotong, didengerin aja sampai selesai.
Bayang ya? Tuh, ini poinnya. Enggak, ini teorinya gampang kok. Cuman prakteknya yang tidak mudah. Ustadz juga sama. Makanya jarang ada ustadz bawa istrinya. Jadi dalam materi ini ya. Oke, didengerin oleh Nabi. Karena apa? Poin yang paling penting kadang-kadang yang ditunggu itu untuk pengayom. Pengayom itu kan mau dengar. Istri itu kadang-kadang sifatnya, ini menarik ya, kalau kita ambil dari psikologi hadis, mau ditepati, mau dikerjain, itu masalah nanti. Yang penting dengar dulu gitu. Itu bagian psikologi hadis yang sering muncul tuh. Yang penting dengerin dulu. Mau dikerjakan, mau tidak, itu masalah nanti. Nah, yang paling menarik di sini perannya adalah disebut dengan rijal, fungsi pertamanya. Sudah ada belum nih? Ini poin 1. Coba deh urut masalah yang ada di rumah masing-masing, kan beda tuh. 1, 2, 3. Makanya dulu sekitar era-era kita awal ke kemerdekaan dan sebagainya, itu nikah itu materi ini diberikan sebelum pernikahan. Bahkan di daerah-daerah bagian Sumatera ke Aceh ke sana, di Melayu, itu begitu melamar yang laki-laki, nanti ditandai dulu yang perempuannya selama 40 hari dikasih daun pacar, dipacari. Yang laki-laki kemudian menyiapkan perannya sebagai lelaki dengan fungsi rijal, yang perempuan diajarin fungsi istri oleh kedua orang tuanya, terutama oleh ibunya. Maka dalam masa 40 hari menunggu ini disebut masa pacaran namanya. Karena calon istrinya diberikan daun pacar, dikasih tanda. Itu yang disebut masa pacaran. Nah, jadi ketika masuk ke dalam rumah tangga, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Perlindungan ke istrinya bagaimana, mengayominya bagaimana, dan turunannya. Baru yang kedua masuk kepada pencarian nafkah. Ini kan mengarahkan memberi kebutuhan. Kalau nggak punya perangkatnya gimana? Maka Allah sampaikan, wa bima anfaqu min amwalihim. Pokoknya kalau suami mau kerja keluar, apapun yang dikerjakan, itu Allah akumulasikan dan kirimkan kebutuhan yang mencukupi keluarganya. Bukan keinginan nih. Oke, saya simpan sampai sini dulu ya. Saya simpan dulu, saya ke istri lalu saya berhenti. Ketika suami sudah mewujudkan fungsi ini, melindungi semampu yang dia lakukan dan dia berusaha yang terbaik, dia kerjakan. Mengayomi, dia lakukan. Kemudian mengarahkan, dia kerjakan. Cari nafkah, dia lakukan. Maka ketika itu dikerjakan, muncul 2 kewajiban istri. Dan dari kedua kewajiban inilah melekat kata solihah di situ. Jadi kalau Anda ingin mengatakan, saya pengen jadi istri yang solihah, ibu yang solihah, cirinya cuma 2. Allah nggak nuntut banyak. Fassolihatu, maka ciri perempuan istri yang solihah itu 1, qanitatun. Ada yang namanya qanita di sini? Qanitatun, 1, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya sepanjang ia mengarahkan pada hal-hal yang baik. Taat pada suami dengan dasar untuk menaati Allah. Jadi ukurannya ini ketaatan pada Allahnya. Misal, suami mengatakan, mah berhijab ya, oke pak aku pakai, tapi bertahap ya, papa diikutin. Mah ngaji ya, gak apa-apa aku mulai, tapi aku mulai dari pelan-pelan ya, ikutin. Diikutin aja, yang baik-baik ya. Tapi yang tidak baik, yang Allah gak suka, boleh ditolak. Cuma ingat, cara menolaknya, awas, cara menolaknya tetap memosisikan suami tetap sebagai pemimpin. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Jadi masuklah lewat saran, lewat usulan, ya, jangan masuk lewat kesimpulan. Ketika Anda masuk menjadi pemimpin, pasti goyang kehidupan rumah tangga. Ingat, perempuan itu bulan, laki-laki itu matahari. Jangan Anda ciptakan suasana kekuatan bulan untuk menghukum matahari. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu misalnya, kan jadi problem tuh. Ya, nggak boleh tertukar. Jadi poinnya, dia boleh taat sepanjang menaati Allah. Tapi kalau suami mengatakan, ma aku ada family gathering nih, tolong lepas dulu jilbabnya ya, boleh. Anda tolak itu dengan cara yang lembut. Mas, dulu mamah wasiatnya sebelum meninggal agar aku mempertahankan hijab. Aku khawatir ketika dilepas tidak memberikan cahaya kepada mamah di dalam sana. Kalau rizki kan bisa kapan aja kita dapatkan. Toh aku pakai jilbab pun mungkin tidak akan menghentikan rizki yang papa dapatkan. Mungkin jadi asbab hidayah dan baik-baik saja. Masuk dengan cara yang lembut. Oke? Oke. Ini qanitat 1. Ketika ini bisa dilakukan sepanjang hidup, berita baiknya apa? Di At-Tirmidzi hadisnya, idza shallatil mar'atu sholataha, kalau ada istri yang karena saking sibuknya dia menjaga kehormatan rumah tangga, lantas mohon maaf sekali tidak sempat sholat sunnah, dia sholat fardu aja selama hidup.
Jadi selama hidupnya cuma dari subuh sampai isya, nggak ada sholat sunnah, nggak pernah tahajud. Wasamat somaha, puasanya cuma Ramadan, nggak pernah puasa sunnah Senin Kamis, ya Asyura dan sebagainya, nggak pernah, cuma Ramadan aja selama hidupnya. Karena kesibukannya menaati suaminya dengan ketaatan kepada Allah. Apa yang dikatakan? Qila laha yaumal qiyamati, hadisnya sahih. Maka dikatakan pada perempuan yang semacam ini, idza shalatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya karena ketaatannya kepada Allah. Qila laha yaumal qiyamati, maka dikatakan kepadanya di hari kiamat saat dihisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hadisnya sahih. Ya. Jadi mohon maaf ya, kalau sudah ada tipikal suami seperti itu penjagaannya tinggi di sisi Allah. Dan kedurhakaan dari istri pada tipikal suami yang baik seperti itu juga tinggi nilai dosanya di hadapan Allah. Karena ketika seorang perempuan sudah melekatkan dirinya pada laki-laki dan dikatakan saya terima nikahnya, itu tugas orang tua dari 3, tugas ayah, 2 diambil, 1 masih bersama. 1, pemberian kebutuhan, yang tadinya orang tua kasih sekarang sama suami. Yang kedua, perlindungan, sekarang karena tinggalnya dengan suami, maka suami yang lebih banyak melindungi. Yang ketiga, perhatian, orang tua masih memperhatikan, suami memperhatikan, tapi tugas ayah khususnya dan tugas ibu diambil alih oleh suaminya. Maka kata Allah, ketika ada seorang perempuan memuliakan suaminya dengan dasar ketaatannya kepada Allah, itu bukan cuma di dunia. Makanya ilmu ini penting. Jadi jangan sampai begini, karena sholat sunnah Anda mengabaikan suami. Karena pengen ngaji Quran, suami minta satu kebutuhan yang pokok misalnya, dia akan berangkat minta disiapkan, aku lagi ngaji nanti ya. Itu nggak boleh. Suami dahulukan, dan nilai pahalanya lebih tinggi dibandingkan ngaji Quran. Gitu loh. Ya, ketika sedang sholat sunnah, suami mau berangkat misalnya, rapat, mah tolong ya siapkan dulu, aku sholat sunnah dulu ya. Enggak, yang didahulukan siapkan suami dulu, baru sholat sunnah. Ya itu ilmunya. Jadi kalau ada tipikal yang demikian, sepanjang baik ya, yang menurut Allah dan Rasulnya, itu poinnya tinggi. Dicatatnya ketaatan perempuan pada suaminya langsung pahala. 10 poin, 10 poin, 10 poin gitu. Begitu meninggal, pulang, hadis ini berlaku. Yang terakhir, bagian keduanya, 1 taat pada suami, yang kedua, hafidhatul lil ghaibi. Ini menariknya. Menjaga kehormatan keluarganya, terutama suami saat sedang tidak berada bersamanya. Taat dan jaga kehormatan. Saya coba dalami maksud ayat ini apa, itu saya cari. Ternyata Masya Allah, apapun yang melekat pada suami, istri ikut. Tapi yang melekat pada istri, suami nggak ikut. Oke. Suami RT, istrinya RT. Suaminya anggota dewan, ibunya ibu dewan. Suaminya direktur, ibunya ibu direktur. Ikut sama. Ya, tapi tidak sebaliknya. Istrinya ibu bupati, suaminya nggak disebut Pak Bupati tuh. Silakan cek. Nah yang paling menarik ketika suami mengerjakan apapun, nama istri ikut. Jadi ketika istri mengerjakan sesuatu yang tidak baik, suami akan dapat kena dari nama dan sikapnya. Ini poin tuh, hati-hati. Jadi kalau sudah berumah tangga, itu pasti semua yang melekat pada suami, istri ikut. Karena itu apa yang terjadi? Inilah dahsyatnya Quran. Kalau sedang bersama masih bisa dijaga. Tapi kalau sedang tidak bersama, ini yang sering kehilangan kontrol. Lil ghaibi, terutama saat engkau tidak sedang bersamanya. Oke, sekarang temanya pengajian nih. Pengajian, suami nggak ikut. Yang ikut cuma istri, ketemu sama temennya. Jeng apa kabar? Oh sehat, baik, alhamdulillah. Ih kamu gimana? Ya, baik, anak-anak sehat. Suami gimana? Nah disitulah masalahnya. Ikut. Sekarang nggak ada eventnya, udah bikin status. Ya, nggak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Nggak nyangka ya, nah, lagi nyangka tuh. Terus tungguin, kan yang paling ditunggu tuh komennya sebetulnya, bukan status sih. Tungguin tuh banyak. Ingat ya, masalah rumah tangga malam, kalau diselesaikan malam dan ditutup nggak dibuka, itu Allah tutup sampai kiamat.
Masalah siang sepanjang ditutup oleh kedua orang itu, nggak dibuka, Allah jaga sampai kiamat, ditutup. Yang paling berbahaya itu ketika dibuka keluar. Nanti masalah di rumah Allah selesaikan, yang keluar susah menyelesaikannya. Itu problemnya. Jadi kalau dibikin status terus keluar, di dalam suami istri damai, di luarnya itu nggak damai. Yang susah itu menyelesaikan keluarnya. Nah, kenapa ditekankan kepada istri? Karena suratnya surat An-Nisa di sini. Kan kewajiban menjaga kehormatan itu suami juga harus. Tapi kenapa ditekankan pada perempuan? Karena perempuan memiliki sifat nisa. Apa itu nisa? Bukan perempuan. Halo? Bukan wanita, jangan maksa. An-Nisa itu bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan. Gak pakai oh. Kalau satu itu mar'ah namanya. Satu apa? Nah, ini bedanya laki-laki dengan perempuan nih. Mar'ah. Kalau laki-laki rajul. Kalau jama' banyak, ini jadi nisa. Kalau ini tetap dengan namanya, cuman tambah alif satu, rijal, nggak berubah. Tuh. Lebih konsisten. Perempuan tidak. Mar'ah, mim, ra, alif, ta. Dari kata muru'ah. Tolong cek ya suaminya, cek istrinya, harus ada sifat ini. Kalau belum ada sifat ini berarti patut diragukan, perempuan bukan. Satu, yang senang dengan keindahan. Ya, jadi kalau istrinya senang keindahan jangan diprotes. Ya, misal kalau kita mau berangkat baju laki-laki lecek sedikit kan jalan aja, terus diberhentiin sama istri, "Pak, betulin dulu, itu lecek nggak bagus." Nah, itu normal. Beres tidur pengen dirapikan, pengen ada pot yang indah-indah di rumah, pengen nata, biarkan. Itu rumah tuh kerajaan bagi istri, biarin aja. Mau ditata, mau diapain, nggak apa-apa, ikutin aja, itu rumus paling gampang. Ya, nanti kalau normalnya semua senang indah, ya, makanya kalau mau berangkat kemanapun kan tampilan beda dengan laki-laki. Kita kan cenderung apa adanya, gitu kan? Yang ada apa itu dipakai gitu. Perempuan kan lain ya, kadang ke pengajian seragaman, gitu kan? Tanya dulu sama suami, "Papa mana ya, biru apa merah?" "Ah, kayaknya biru deh." "Ah, merah deh." Ya. Nah, nanya tapi udah punya jawaban. Kalau dipakai masih bagus, keluar hijau. Ayo repot. Sama ya pengalamannya. Satu. Yang kedua, senang tampil terhormat. Ya. Makanya yang paling menjaga image yang paling kuat itu di perempuan. Yang jaim itu bukan laki-laki sebetulnya. Ya, kebanyakan di perempuan. Karena ada yang ketiga, saya agak cepat aja. Ya, yang ketiga. Punya IF di psikologi itu Einfühlung namanya, nilai perasa yang dalam. Ya, perasa, sikap perasa yang dalam. Ya, nonton film India laki-laki biasa aja, ya kan? Yang Korea perempuan ada yang nangis, laki-laki cuma tanya, "Kenapa sih begitu?" Ya. Nah, ini problemnya. Orang Arab memberikan peribahasa begini, al-mar'atu kal mir'ati. Ternyata kedalaman sifat rasanya seperti cermin. Cermin dalam bahasa Arab hurufnya sama, mim, ra, hamzah, ta. Cuman harokatnya beda. Yang ini a, ini i. Tahu cermin nggak? Kalau saya lempar, pecah. Bisa nggak dipakai untuk bercermin kembali? Bisa nggak disusun lagi? Bisa. Cermin yang pecah bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, nilai rasa perempuan sama. Kalau terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau istri ada masalah dengan suami, maafnya cepat, tapi lupanya susah. Sekarang tahun 2024, ada masalah malam ini, itu rekening listrik tahun 10 tahun ke belakang itu bisa diungkit lagi. Kamu kenapa sih? Dulu juga kamu, nah dulu tuh dicari lagi. Itu normal. Jadi kalau ada istri dialog dengan suami, kejadian dulu diungkit, itu normal. Ya, berbahagialah, tersenyumlah, berbahagialah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Marah istri, kenapa? Karena nama mamah diabadikan sifatnya dalam Al-Quran.
Cuman dia kalau kumpul dengan teman sependiam apapun jadi nisa. Nisa ini dari kata nasa. Nasa itu artinya sikap yang gemar mengungkapkan apa yang dirasakan. Gitu. Perempuan itu sependiam apapun kalau ketemu temannya bisa cerita. Nah, inilah yang disebut surat An-Nisa. Kadang-kadang yang diceritakan sesuatu yang tidak harus diceritakan. Gitu. Tentang suami, tadi yang saya singgung di depan, motifnya pengajian, tapi ketika ketemu ngobrolin antar suami, gitu kan. Tadinya diam, ketemu teman cerita. Nah, Anda silahkan mau bikin geng apapun, arisan apapun, kelompok apapun untuk kebaikan-kebaikan. Tapi ketika kumpul, jangan ungkap sesuatu yang harus ditutup. Kalau kita bisa tutupi itu sampai kiamat, itu tinggi nilai di hadapan Allah. Makanya setannya khusus, jangan salah. Ustaz Benny tolong dicatat mungkin ya ke depan, kalau ada Rodiah Camp lagi, salah satu topiknya belajar fikih setan. Ada 9 jenis setan. Salah satu setan yang paling bahaya adalah setan rumah tangga. Tugasnya memastikan ada cekcok di antara suami istri sampai terpisah. Itu ada di Quran. Surah kedua ayat 102. Agak panjang ayatnya, paling kiri sebelah atas tuh. Quran surah 2 ayat 102. Ya. Yufarniquna bainal mar'i wa zawjih. Ada setan khusus yang tugasnya bikin konflik, bikin cekcok antara suami istri. Pokoknya nggak boleh harmonis. Gitu. Nama setannya Dasim. Perempuannya Dasima. Muslim, muslimah. Tinggal tambah tak di ujungnya untuk menunjukkan sifat perempuan. Mukmin, mukminah. Soim, nah itu dapat. Oke. Dasim ini di rumah tugasnya 2. Dia menempati ruang kosong. Ini saya serius. Ini serius. Jadi ada 10 malaikat yang sering kita kenal, tapi jarang kita bahas tentang setan. Kalau selalu tahu jalan yang mulus dan bagus, nggak pernah tahu lubangnya, bahaya yang terpleset. Maka sesekali kita belajar ini untuk menghindarinya. Dasim ini punya 2 tugas yang utama. 1, menempati setiap ruang kosong. Ya. Ini yang menjadikan teman-teman kalau siang itu kan biasa masuk ruang tengah, dapur, kamar biasa. Tapi kalau malam kenapa suka ada rasa-rasa geretak gak enak? Coba soal kamar sendirian sekarang. Padahal tadi kan masuk biasa kan di awal, malam-malam kan beda tuh. Nah itu perannya itu. Rumusnya adalah masuki ruang apapun di rumah atau dimanapun dan ajarkan pada anak katakan assalamualaikum. Gitu ya. Jadi kalau masuk assalamualaikum, maka ketika kita ucapkan setan akan berkata pada kawannya. Nah, di dalam hadis disebutkan kawan untuk memberikan kesan jangan-jangan perjalanan kita pun ke satu tempat mengikutkan setan lain hadir. Misal, ada setan pasar. Oke? Setan mall lah kalau bahasa sekarangnya gitu ya. Nah, setan pasar ini sering memberikan gambaran supaya nafsu kita keluar untuk belanja, untuk macam-macam. Nah, itu kadang-kadang nggak sadar kita nggak belanja tapi ingatannya masih ke bawah sampai ke rumah. Pak, tadi ada tas bagus deh di mall itu. Ah, makan tas juga banyak tuh. Coba deh dibuka lemari. Kan kita akan dihisab. Oh iya ya Pak ya. Astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Nah itu muncul lagi tuh. Itu ke bawah. Saat Anda ucapkan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya tidak ada tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan, dia berkata pada kawannya kita punya tempat menetap di sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang saat masuk ke satu ruangan tertentu ada kegelisahan. Nah nggak enak. Gak apa-apa, ajarkan dari mulai kecil, anak-anak bisa bicara. Saya mengajarkan, anak saya sekarang usia 11 tahun, Amil. Dari 3 tahun, 2 tahun setengah ketiga itu saya sampaikan, Kak, kalau Buya pergi, Bunda di dapur, Kakak masuk kamar, ucapkan assalamualaikum. Ada setan yang masuk namanya Dasim. Kalau Kakak ucapkan, Kakak sudah mengalahkan Dasim itu. Dia akan pergi, lari. Dia langsung praktekkan, dia masuk ke kamar, dia ucapkan assalamualaikum Dasim. 3 tahun tuh. Dipakai bikin cerita. Nah ini ada tugas satu ini. Yang kedua ini dia memastikan hubungan rumah tangga itu nggak enak. Selalu kalau nanti maaf suami istri selesai nanti titipkan sama anak, terus ke yang lain lagi. Pokoknya lingkungan sekitaran rumah jangan dikira langsung aman, tidak. Nanti kalau aman di anak mungkin nanti ada di asisten rumah tangga, macam-macam selalu ada, tiap hari akan ada ini. Ini baru informasinya, nanti cara mengatasinya ada lagi turunan-turunannya. Nah ini tidak mudah. Ini yang menjadikan Nabi Ibrahim dilatih oleh Allah dengan lontar jumrah itu. Kan yang pertama digoda siapa? Ibrahim kan? Setelah itu ke siapa? Hah?
Hajar kan? Setelah itu ke siapa? Ke Ismail. Makanya jadi Aqabah, Wusta, Ula. Aqabah itu kita pribadi. Kebanyakan konflik yang muncul di rumah tangga bukan karena pasangan atau orang lain, tapi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita pribadi. Yang kedua, Usta, lingkaran sekitaran. Kenali siapa aja yang ada di sekitaran kita. Sampai makannya diatur. Karena kalau ngaji kitabnya Al-Ghazali, yang Ihya Ulumuddin itu, makan tuh dibagi 3 bagian stepnya. Sebelum makan, saat makan, setelah makan. Dalam makan pun Nabi masih ngatur. Coba ya, ini sederhana ya, sederhana sekali nih. Mohon izin, mohon maaf. Untuk nata makanan, pernah dengar gak hadisnya? Idza quddima ta'am, kalau makanan dihidangkan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, kan? Samillah, sebut nama Allah. Paling minimal bismillah. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Maka semua makanan yang begitu jadi energi. Kalau belajar cepat pintar, cepat paham. Kalau ibadah cepat kita semangat menunaikannya. Oke, yang sering terjadi adalah cuma dipakai secara literal. Jadi ada makanan yang paling dekat kita ambil. Kalau ayam, ya syukur, anugerah. Kalau sambal, ya itulah nasib gitu. Seringkali kan begitu. Ya, saya punya teman Pakistan dengan India saat di Tripoli itu. Diskusi itu, dikasih makanan kan yang sepiring besar tuh nampannya. Yang Pakistan ada ayamnya, yang India pas nggak ada ayamnya. Maka India ngajak ngobrol ke Pakistan sambil diputar piringnya begini. Setelah tepat di depannya, baru dia mau makan. Maka si Pakistan sadar, dia bilang biarkan bumi berputar pada porosnya. Dia balikin lagi nih. Nah, hadis ini bukan hanya ingin berkata ambil dengan tangan kanan yang paling dekat, bukan. Kalau ibu sudah masak, coba pelajari karakter anak. Si anak suka makanan apa? Suami suka apa? Dekatkan dengan yang disukainya supaya nggak jauh. Itu paling simpel sekali. Anak suka tahu, nomor 1 kasih tahu. Yang kedua suka tempe, kasih tempe. Suami suka ayam, dekatkan ayamnya. Itu sederhana sekali. Baru kemudian kita bicara adabnya, makan dengan kanannya, bismillahnya dan sebagainya. Itu sesuatu yang simpel, yang setelah dikerjakan istighfar bersama. Ini baru pengantar, baru mukaddimah. Saya belum turunkan detil-detilnya, kaitan-kaitan ini, hanya untuk memberikan gambaran saja. Maksud saya gini, dari sekian belas atau puluh tahun berumah tangga, pernah nggak gitu 1-2 ayat tentang diri kita keluarkan di Quran? Untuk belajar itu aja. Sebulan ini saya belajar tentang suami, istri juga belajar tentang istri. 1 ayat aja misalnya, lalu coba kerjakan, nikmati dan tunggangi ayat itu. Demi Allah saya katakan, dalam sebulan akan terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangga. Contoh ya, sekarang PR ya. Ada rencana mau bikin camp ketiga nggak, Mas Dim? Mbak Dini, mau? Ini PR dari saya ya, kalau ikut lagi. Kalau nggak dikerjakan, saya nggak akan datang lagi. Praktekkan 1 ayat aja, saya nggak minta banyak. 1 ayat Quran, surah ke-51 ayat 18. Ini tugasnya. Quran, surah 51 ayat 18. Paling kanan, agak ke bawah sedikit di mushaf. Surah Az-Zariyat ayat 18. Oke. Ya, saya mau agak cepat, izinkan saya dalam 5 menit sedikit untuk mengurai. Kalau tahajud insya Allah sudah tahu ya. Ya, bangun malam terus tahajud. Beda qiyamul lail dengan tahajud. Kalau qiyamul lail masih umum waktunya. Kalau salat malam tanpa tidur itu nama umumnya qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu dan bangun itu tahajud namanya. Jelas? Oke. Walaupun misalnya teman-teman nggak bisa tidur terus jam 2 pengen sholat, tapi nggak tidur dulu, itu nggak disebut tahajud. Namanya qiyamul lail. Tapi kalau tidur walaupun 5 menit terus bangun malamnya gitu, nah itu sifat sholatnya disebut dengan tahajud. Dari kata hajada namanya. Hajada, pekerjaan yang dilakukan setelah beristirahat dulu. Oke, kalau ditambah ta artinya sesuatu yang dikerjakan dengan serius sungguh-sungguh. Karena serius pengen bangun, dia siapkan. Terus ditambah tasdid sebelum akhirnya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Mesti double. Makanya setiap tasdid itu double, ada 2 huruf. Itu filsafat bahasanya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang bertasdid, artinya pekerjaannya nggak mudah dikerjakan. Jangan dikira tahajud itu mudah. Makanya Anda mau bangun jam 3 pun kan bikin alarmnya 3 kali kan? Jam 2.15, jam 2.30, jam 2.45 kan? Alarm pertama untuk matikan alarm kedua kan? Siap-siap.
Standar. Memang begitu fitnahnya. Saya juga begitu kok. Ya. Jadi maaf, satu kali di pesantren ayah kami meninggal, ibu terbatas, teman-teman punya jam waker, saya nggak punya. Saya bilang sama guru saya gini, Ustadz, saya pengen tahajud, tapi saya nggak punya alarm, nggak punya jam waker. Jawab guru kami itu luar biasa. Nah, alarm Allah itu lebih hebat dibandingkan dengan bikinan manusia. Anda doa aja sama Allah, minta, pengen bangun jam berapa? Pengen bangun 2:30. Betul, begitu minta dibangunin 2:30. Padahal mintanya 2:30. Ya, maksud saya gini, kalau di satu saat dalam kehidupan itu ada sesuatu yang goyah, curhatin dulu sama Allah sebelum yang lain. Itu yang dimaksud Quran surah 12 ayat 86. Itu Nabi Yakub selalu begitu. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau ada masalah yang bikin aku nangis dan sulit, pilihanku hanya menghamparkan sajadah dan aku curhatkan sepenuhnya di hadapan Allah. Oke. Nah, menghamparkan sajadah itu waktu terbaiknya ini bisa saat tahajud malam. Waktunya kalau kita ambil kan Isya itu taruhlah selesai jam 19.30. Subuh jam berapa sekarang? 4.42, 4.43, terjadi perbedaan pendapat nah waktu subuh. Menunjukkan kita ambil 4.42 ya. Oke, tahan sebentar. Lihat sini. Ini dari 19.30 sampai jam 4 kurang lebih. Atau kurangi 30 menit aja lah, 4.12 sampai 4.12. Namanya lail. Lail. Artinya malam. Jadi dari jam 19.30 sampai 4.12, 30 menit sebelum subuh. Oke? Ini namanya lail, malam. Kalau mau bangun silahkan. Tahajud Quran surah ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad. Dan dari sebagian malam silahkan ambil waktunya. Misalnya mau jam 3 boleh. Kalau masih memulai, tolong jangan terlalu awal dan jangan banyak-banyak. Catat kalimat ini. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat aja, witirnya 1. Kalau baru memulai, cukup 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Falaq, kedua An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Itu dulu. Nanti kalau sudah bosan, naikin rakaatnya, tambahin. Rakaat pertamanya Ad-Duha misalnya, kedua Al-Insyirah, baru Al-Falaq, An-Nas, witirnya 1 Al-Ikhlas. Biasakan begitu dulu supaya enak. Nanti kalau sudah paham, cari ayat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Itu awalnya. Makanya disebut surat. Allah ngirim surat ke kita sesuai masalah kita. Jadi kalau sedang baca Quran, rasakan ayat untuk kita, dititipkan lewat Rasulullah. Itu poinnya. Makanya kenapa Anda kalau punya masalah, buka musab acak, kok yang keluar ayatnya sama dengan yang saya perlukan. Gitu. Karena ada gelombang yang sama, frekuensinya sama, di situ ketemu. 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, itu isinya semua solusi dari seluruh masalah kita. Ya, contoh gini lah, ya. Misal, ini sedang ada masalah. Masalahnya berat nih. Ya. Keluarkan ayat yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan motivasi supaya kegelisahan itu sirna. Misalnya surat Ad-Duha. Tapi bacanya pakai rasa kita, surat itu untuk kita. Ya, kata para ulama demikian. Wad-duha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma. Perhatikan, wad-duha, tarik itu ke kita. Misalnya saya, "Hei Adi Hidayat, aku bersumpah demi segala kenikmatan yang kau rasakan selama hidup, seperti engkau merasakan nikmatnya cahaya duha. Walaili idza saja, ataupun demi kesulitan hidup yang membuat engkau sulit dan gelap, seperti engkau berada di kegelapan malam. Sesulit apapun masalahmu sampai detik ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Itu kalau sampai 3 ayat dibaca sampai situ, rasanya beda. Apalagi pas sujud, enak banget itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gak apa-apa. Semua juga pernah susah, pernah sakit, pernah sulit. Sabar, terima ini untuk meningkatkan derajatmu. Nanti di akhirat semua indah untukmu, tidak ada sulit lagi.
Wah, itu motivasi yang sangat luar biasa. Makanya ketika ayat itu turun, Nabi sudah abai dengan semua celaan, cacian, makian, masalah-masalah kehidupan rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah itu begitu nikmat. Dua surat turun bersamaan, surah 93 dengan 94. Alam nashrah laka sadrak. Hei fulan, aku sudah lapangkan hatimu, kenapa engkau jadikan sempit sekarang? Sehingga masalah kecil menjadi besar. Lapangkan dulu hatimu, aku ciptakan hatimu lapang. Kenapa engkau sempitkan? Sehingga masalah yang cuma selesai dengan senyuman sekarang jadi besar karena sempitnya hatimu. Itu beda kan cara bacanya. Nah, setelah tahajud ini teman-teman, atau nggak sempat tahajud, ini yang saya maksudkan, Quran surat 51 ayat 18. Tadi cuma pengantar ya. Nah, ini poinnya. 30 menit sebelum subuh disebut sahar namanya. Saharun. Jamaknya asharun. Waktu singkat menjelang subuh kurang lebih ada 30 menitan. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Jadi bukan cuma Ramadan. Problemnya kita memahami sahur sebagai makan saja, ya kan? Padahal sahur itu kegiatan yang dilakukan di waktu sahar. Teman-teman sahur, kalau sahur jangan terlalu awal. Sahur itu sunnahnya lakukan kurang lebih 30 menit sebelum subuh. Kalau sahurnya jam 2, setengah 3 itu makan malam yang diakhirkan. Oke, supaya energinya banyak terserap, waktu puasanya lebih cepat menahan lapar hausnya, energinya banyak kepakai pada yang positif. Nah, kebanyakan orang isi dengan makan, padahal sunnah tertingginya untuk menjaga samara, sakinah itu ada di sini. Di sini kuncinya. Nah, amalannya ini. Wabil ashari, dan ketika memasuki waktu singkat menjelang fajar, habis tahajud, hum yastaghfirun. Suami, istri dan anak-anak itu kompak saling mengoreksi diri dan beristighfar kepada Allah. Nah, amalannya apa? Kalau tidak melibatkan anak, mau suami istri dulu, ya, tahajud berdua. Suami imam, laki-laki makmum. Kalau istrinya nggak ikutan, ketok temennya gitu kan. Tapi kalau Anda berdua sama istri, suami imam, istri makmum. Kalau sedang tidak sholat, bangun aja. Karena nanti ada amalan sunnah yang dikerjakan tidak harus sholat. Imamin suami, dalam sujud mintakan solusi kepada Allah dari semua masalah yang dihadapi sampai detik Anda tahajud malam ini. Tumpahin aja, nggak apa-apa. Udah selesai. Saran saya jangan terlalu awal tahajudnya. Misalnya jam 4 kurang seperempat, jam 4. Nah, isi pas jam 4 ini, coba istighfar sama Allah. Caranya begini, ini cara Qurannya. Hum, mereka, bentuknya jamak, bukan tunggal. Yastaghfirun, mereka mengoreksi dirinya untuk meminta ampun sama Allah. Ini bukan aib ya. Mulai dari suami bilang sama istrinya, "Ma, apapun panggilannya, Umi atau sayang dan sebagainya, aku minta maaf kalau selama ini belum menjadi suami yang baik untukmu. Ayah yang perhatian untuk anak-anak. Mungkin selama ini anak-anak bersikap demikian karena salah aku juga. Minta maaf. Sekiranya Allah mewafatkan aku dahulu dibandingkan dengan engkau, titip keluarga." Lalu mohon kepada Allah, "Ya Allah, ampuni saya yang sampai detik ini belum menjadi suami yang baik untuk istri saya, yang belum bisa menjaga hisab di hari kiamat." Kan nanti yang dihisab bukan istrinya dulu, suami dulu dengan tanggung jawab istri dan anak-anaknya. Kemudian mohon ampun sama Allah. Istrinya membalas, "Pak, Mama juga minta maaf kalau selama ini belum menjadi istri yang baik, selalu berbuat sesuatu yang tidak pantas dalam kehidupan, kurang menjaga martabat kehidupan rumah tangga. Setelah itu, ya Allah, ampuni saya, belum menjadi istri yang baik untuk suami saya." Lalu keduanya istighfar, "Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah." Astagfirullahaladzim. Bacain setelah itu doanya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa ketika mengoreksi dirinya berdua, dan itu terjadi di bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami suami istri hambamu banyak berbuat yang salah sampai hari ini. Kalau engkau tidak sayangi kami untuk berubah menjadi lebih baik sampai detik ini, ya Allah, kami pasti termasuk hamba yang rugi saat kembali kepadamu.
terus diulang sampai kita merasakan sensasi dalam hati kita untuk meratapi itu semua dan menyesali itu, lalu kita berusaha untuk komitmen merubah itu menjadi lebih baik. Gak terasa air matanya mengalir, setelah itu pasti terjadi sesuatu yang nyaman pada hati. Nah, itulah yang disebut sakinah. Tumakninah dari ibadah, sakinah dari koreksi terhadap masalah. Anda praktekin ini, kalau tiap hari bisa dikerjakan. Bagaimana kalau isinya head tidak usah sholat, tapi istighfar. Itu tidak harus dilakukan dalam keadaan suci. Dalam head pun boleh. Saya cuma minta satu amalan ini, teman-teman kerjain aja. Misalnya gini, coba rutinkan ini, belajar selama sepekan ke depan, rutinkan aja. Silahkan lihat perbedaan yang terjadi di kehidupan rumah tangga Anda. Cuma satu ini. Tidak usah terlalu gengsi, minta maaf saja. Ya, minta maaf, koreksi. Demi Allah saya katakan, hampir semua persoalan ketika ini dilakukan turun semua. Rahmah itu luar biasa, sakinah luar biasa, mawadah bisa sama-sama. Mawadah itu kan kasih sayang yang hadir dari harta. Ya, makanya kan sering bawa hadiah, ngasih dan sebagainya. Karena memang mawadah begitu. Jangan dicela ya, kalau ada suami ngasih hadiah sama istri, biarin aja. Gak apa-apa, biarin aja. Mau ngasih apapun, itu bentuk cintanya mawaddah. Gak apa-apa, untuk istrinya kok. Atau sebaliknya, masakin makanan, suami ulang tahun masakin kue, itu mawaddah. Mawaddah itu dari kata maddah, cinta yang dihasilkan dari pemberian materi. Pulang ke rumah, istri lagi cemberut, mama kayaknya kenal deh, deh kan? Itu baru rahmah. Masih cemberut juga, keluarin gelang 2 kilo. Nah, pasti senyum. Itu mawaddah. Tapi ini lebih dalam. Ini lebih dalam. Sebagian besar manusia pada umumnya, mohon maaf, cara pandang terhadap kebahagiaan itu dalam persepsi Al-Quran seringkali perlu dikoreksi. Karena kebahagiaannya dicari. Nah, mencari kebahagiaan menurut Quran itu sesuatu yang kurang tepat. Bahagia itu menikmati apa yang ada, bukan mencari yang tidak ada. Jadi kalau Anda punya pasangan mencari sesuatu yang tidak ada, pasti yang akan terjadi banyak keluhan dan persoalannya. Tapi kalau menikmati yang Allah anugerahkan dengan yang ada, itu semua yang disebut dengan sakinah akan tiba di awal, mawaddah akan lahir setelah sakinah itu muncul, rahmah itu akan mengikat sampai kapanpun nuansa kehidupan rumah tangga itu dibangun. Untuk itulah kita berterima kasih kepada ustadz-ustadz, sahabat-sahabat kami yang lebih dulu sudah membersamai teman-teman di Raudhah Camp ini. Ada Ustadz Benri, ini Masya Allah beliau tawadu tadi menerima di depan sampai ke sini. Terima kasih Ustadz mendampingi teman-teman mungkin di sesi ini. Mudah-mudahan ada jariah yang mengalir sampai kembali kepada Allah. Ada Ustadz Ahmad Ridwan, sebetulnya itu tokoh paling sentralnya. Karena radiyah itu kan sifat ikutan. Sifat dasarnya ridho. Nah, sifat ridho ini kalau kita ingin rubah dalam bentuk yang lebih tinggi, sirah mubalaghah, superlatif, itu jadi ridwan. Jadi kalau ini ada yang tidak tepat dan gagal, yang bertanggung jawab tuh Ustadz paling belakang itu tuh. Ustadz Ahmad Ridwan. Kemudian ada Ustadz Omar Mitta juga hadir membersamai beserta keluarga beliau tercinta. Mudah-mudahan kita doakan semuanya sehat, diberikan usia yang berkah dan digunakan untuk bisa membimbing kita dalam kebaikan. Teman-teman, izin saya berdiri. Saya tidak bermaksud mengajar ya, dan tidak juga untuk sharing. Sebetulnya saya memutuskan untuk Muharram, biasanya Al-Muharram itu tidak banyak keluar. Makanya sesi ngajarnya hanya terbatas pada jadwal yang sudah ada saja. Al-Muharram biasa saya gunakan untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri, memperbaiki. Karena luar biasa beraktivitas mengajar, kita tidak tahu dari pengajaran yang kita sampaikan kita sudah mengerjakan atau belum. Dari apa yang kita perintahkan kepada orang lain kita sudah melakukan atau belum. Itu problem. Karena itu spiritnya baik di Al-Quran ataupun di hadis, ketika masuk bulan Al-Muharram maka semua unsur yang melekat pada diri kita itu yang harus dikoreksi. Biasanya kami lakukan koreksinya saya secara pribadi kembali ke keluarga.
sebagai seorang ayah, seorang